Oke teman-teman, sebelum gue stand up gue pengen pantun dulu. Pagi-pagi sarapan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama gue Lingga dan gue ini anak polisi. Sebagai anak polisi, ngomongin soal demokrasi, gue pengen jangan dulu dah jauh-jauh ngomongin demokrasi yang ada di Indonesia. Gue pengen ngomongin demokrasi yang ada di keluarga gue. Demokrasi yang ada di keluarga gue itu sebenarnya gimana ya? Keluarga gue tuh nggak demokrasi amat. Karena keluarga gue, terutama bokap gue, itu tuh otoriter banget men. Bahkan saking otoriternya, gue sebagai anaknya pengen ngobrol sama dia itu susah banget men, bingung, canggung gitu. Bahkan kalau gue dikasih kesempatan buat ngobrol sama bokap gue, itu tuh yang di pikiran gue tuh kayaknya pengen ngobrolin tinggal di mana pak, begitu doang tuh. Saking canggung dan bingungnya gue. Tapi itu dulu. Sekarang bokap gue udah demokrasi banget anaknya. Saking demokrasinya, dia udah memberikan kebebasan ke semua anggota keluarga, termasuk gue dan adik-adik gue, terutama buat memilih karir. Makanya, lu lihat gue sekarang, karirnya jadi apa? Jadi bingung. Karir stand up gini-gini aja. Bingung gue. Itu demokrasi yang ada di keluarga gue. Nah sekarang gue pengen ngebahas demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi yang ada di Indonesia ini gimana ya kalau gue bilangnya? Agak aneh sebenarnya. Karena gini, ada KPU pernah bilang caleg tidak diharuskan membawa atau menyerahkan SKCK sebagai syarat buat dia nyalon. Maksud gue aneh men. Yang namanya caleg kan dia bakal kerja kan, dan orang kerja itu yang jelas harus pakai SKCK buat tahu dia punya catatan kriminal apa enggak. Gua pun sebagai anak polisi kudu pakai SKCK kalau pengen kerja. Karena nggak mungkin gitu. Gua ngelamar kerja pas begitu ditanya sama HRD-nya, Mas, SKCK-nya mana? Sorry pak, saya udah dianggap baik sama bapak saya. Gak mungkin kan gue bilang kayak gitu. Ya gue harus pakai SKCK juga men. Aneh emang kadang demokrasi di Indonesia tuh. Dan demokrasi itu apa ya? Bisa dilihat dari bagaimana hukumnya bertindak, ya kan? Yang jelas Indonesia negara hukum, tapi hukumnya tuh agak gimana gitu. Sama kayak demokrasinya, bingung, labil. Makanya ada yang bilang hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena hal itu gue mikir, iya juga sih. Kayaknya yang paling bener cuma hukum tajwid deh. Gue mikir gitu. Karena hukum tajwid apa? Hukum tajwid tuh gitu-gitu aja udah konsisten. Nun mati ketemu ba, jelas dengung. Karena nggak mungkin ya kan. Nun mati ketemu ba, baknya tak jia, nggak mungkin. Karena gue ya hukum tajwid ya konsisten gitu. Beda sama hukum di Indonesia. Bingung makanya gue nih sama Indonesia nih. Tapi walaupun hukum di Indonesia terkesan labil, di sisi lain hukum di Indonesia ini kadang adil gitu. Kenapa gue bisa bilang adil? Karena gue pun sebagai anak polisi, gue pernah punya kasus men. Punya kasus ya sebenarnya kesalahpahaman. Gue tuh sempat dipanggil ke polsek, nama gue dicatat, ditulis tuh di laporan. Karena kesalahpahaman emang. Gue ke polsek, tapi karena bokap gue polisi, akhirnya gue bebas men. Ya emang kesalahpahaman aja gitu. Coba di posisi itu, bokap gue gurame. Mungkin sampai detik ini gue masih di polsek sambil megangin bokap gue yang gurame. Dari cerita itu bisa disimpulkan bahwasannya hukum di Indonesia ini adil-adil aja. Tapi dengan catatan kalau punya orang dalam. Oke, terima kasih, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.